pun apa namanya para pendirinya, tokoh-tokohnya di Indonesia dan dibubarkan juga di Indonesia, tapi ini jaringan ini sampai Asia Tenggara ya, transnasional. Australia juga, Australia, New Zealand. Kemudian Al-Qaeda, ISIS transnasional, HTI transnasional. Perbedaan berikutnya, kalau CI, Al-Qaeda, ISIS itu kira-kira ada namanya musuh jauh dan musuh dekat. Musuh jauh dan musuh dekat itu begini, sebenarnya seperti Al-Qaeda dan CI sendiri, karena yang dianggap musuh itu ya kelompok-kelompok negara-negara barat, kira-kira negara-negara barat yang selama ini menyerang negara-negara Islam yang semena-mena secara global. Musuh-musuh mereka ya kira-kira negara barat, Amerika tersebut. Nah, sehingga yang diserang oleh kelompok-kelompok CI seperti dan Al-Qaeda ini adalah negara-negara barat. Tetapi karena sangat sulit ya CI yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara ini mau nyerang Amerika itu enggak mungkin ya, dalam tanda petik belum memungkinkan secara alutsista dan seterusnya ya. Nah, maka yang diserang adalah aset-aset atau simbol-simbol atau warga negara barat yang ada di negara masing-masing. Maka kemudian melakukan bom Bali 1, Bali 2, Jili Marion dan seterusnya. Ini adalah karena di situ kedutaan besar Australia. Ini adalah simbol-simbol barat. Lalu ditanya persoalan bagaimana dengan orang Islam yang kemudian meninggal dan seterusnya. Ini adalah dampak aja, efek samping aja. Tapi mereka bukan target, ya efek samping. Seperti kalau minum obat ada efek samping kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan ISIS. ISIS kalau kita berbicara musuh dekat, musuh jauh, yang dihabisi dulu musuh dekat. Nah, musuh dekat itu nggak peduli orang Islam, kalau tidak mau bergabung dengan ISIS, ya dibunuh semua. Nah, maka yang jadi korban pertama kali kalau ISIS ini ya kelompok-kelompok Muslim yang ada di Syria, Libya yang nggak mau bergabung. Itu mungkin dihabisi dulu, baru kemudian kelompok-kelompok yang jauh. Nah, kalau Al-Qaeda, CI ini tidak, jadi yang diserang sebenarnya adalah musuh jauh. Nah, termasuk musuh dekat ini itu hanya Taliban. Mohon maaf kalau salah, nanti dikoreksi. Kemudian Hizbut Tahrir. Ini Hizbut Tahrir berbeda. Hizbut Tahrir ini dia lebih radikal dalam bentuk pemikiran. Jadi dia memang sangat ingin mewujudkan khilafah Islamnya. Kelompok-kelompok ini diantaranya ini sebenarnya khilafah itu bukan tujuan, bukan goyah, tapi wasilah. Goyahnya apa? Islam kafah. Jadi Islam itu bisa diterapkan secara kafah. Nah, cara untuk menerapkan Islam secara kafah tidak lain adalah dengan politik. Nah, politik yang diakui oleh kelompok-kelompok ini itu khilafah Islamnya. Meskipun kalau NII karena dia lokal ya negara Islam Indonesia. Nah, maka dan mereka ini juga punya versi-versi khilafah yang mau diterapkan seperti apa tuh nanti kan? Jauh lagi. Nah, ini terkait dengan ini. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan eksemplar ini, maka ketika 5 kelompok ini saling sebenarnya mereka juga banyak kontradiksi, perbedaan. CI belum tentu ketemu dengan Hizbut Tahrir. Belum banyak hal juga berseberangan dengan NII, apalagi dengan Al-Qaeda dan ISIS. Ditambah di kelompok radikalis teroris itu juga bisa kita sebut puritan. Kelompok-kelompok puritan seperti Wahabi itu meskipun dia tidak menggunakan aksi fisik dan tidak politis, tapi dia ini memiliki paham yang sangat kaku, ketat, termasuk kelompok-kelompok 5 ini juga termasuk Wahabi juga ada paham takfirinya. Seperti tadi Pak Supron menyebutkan bahwa CI ini disebutkan, tapi di dalam CI ini sendiri kan banyak perbedaan tokoh-tokoh. Misalkan begini, ternyata tidak semua tokoh
itu semuanya setuju ketika ada bom dari 1, 2 skenario. Banyak juga tokoh-tokoh yang atau pimpinan-pimpinan juga yang tidak setuju, sehingga sebenarnya bom itu juga belum pasti itu resmi atas perintah organisasi, tapi ini adalah kelompok yang dilakukan oleh individu-individu, tapi kan organisasi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kemudian perbedaan lagi dengan CI, termasuk perbedaan tadi ya di samping ini ya takfir ya, HTI, NII, ISIS, Al-Qaeda ini pasti ada takfirnya, karena meskipun ya tidak bisa kita katakan semua karena di dalamnya ada perbedaan pendapat. Yang saya baca juga itu juga ada bahwa mereka ini berbeda, ada yang tidak takfiri tapi ada yang takfiri. Mereka melakukan pengeboman, pembunuhan itu pastinya kan karena ada landasan ideologi bahwa ada kelompok lain itu adalah kafir. Kafir itu halal darahnya dalam ayat-ayat perang dan seterusnya. Nah, ini maka perlu juga pemahaman kontekstual dalam beragama itu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, pemetaan nanti mungkin bisa kita perdalam dengan diskusi itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nawabiyah. Aplaus untuk Nawabiyah. Ya, itu menyebut bahwa bagaimanapun CI adalah gerakan politik ya, yang di sana punya loyal, punya tujuan berupa kekuasaan. Oke, selanjutnya kepada kami mohon kepada Mas Khairul Anam masih untuk ya ini dari media dan literasi. Terima kasih Mas Huda dan terhormat Pak Dekan staf seluruh yang ada di sini dan mahasiswa-mahasiswi yang katanya tentu bahagia meskipun nggak punya pasangan kayaknya. Panitia bolehkah slide saya ditampilkan? Saya harus bilang Anda semua yang tidak punya pasangan itu secara jelas ya, karena orang-orang yang tidak punya pasangan itu berpotensi menjadi teroris. Iya, secara teori Anda kalau lihat ya 7 tangga menuju terorisme itu dari Mogadam itu, tangga pertama itu adalah perasaan ditinggalkan, teralienasi, tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak diharapkan. Terus Anda merasa satu-satunya jalan ninja saya adalah menjadi teroris. Kalau kamu nggak bisa dengan saya, kamu nggak boleh dengan yang lain, gitu kan? Kalau kita lihat Oke, Bapak dan Ibu, adik semuanya, saya menyiapkan salindia pendek 5 salindia saja. Semoga waktunya tidak terlalu banyak, nanti sebaiknya waktunya untuk para lebih banyak dan untuk diskusi kita. Informasi tambahan, adik-adik nanti yang bertanya semuanya akan dapat buku. Kami bawakan buku Jamaah Islamiyah. Kalau Anda bertanya dan nanti ikut kelas menulis jam 1, Anda akan dapat buku plus kesempatan mendapat tiket umroh tahun depan. Oh ya, luar biasa. Oke, pertama salindia berikutnya. Ini adalah saya mau bercerita dari perspektif buku tentang bagaimana buku ini ditulis, kenapa ditulis. Dengan menceritakan ini saya berharap Anda semuanya punya karya tulis. Mahasiswa tuh nggak punya pacar nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya karya tulis ngapain ke kampus? Ya? Jomblo nggak punya karya tulis. Tolong dicatat itu nama-namanya Pak Dekan. Pertama, judul buku ini adalah The Untold Story. JI The Untold Story. Pertanyaannya adalah apanya yang di The Untold Story? Sebelum buku ini sebenarnya sudah ada banyak tulisan tentang Jamaah Islamiyah, tetapi sayangnya hampir semua tulisan yang muncul sebelum buku ini adalah tulisan yang dihasilkan bukan dari wawancara langsung dengan orang-orang Jamaah Islamiyah. Hal itu sebenarnya bisa dipahami karena Jamaah Islamiyah seperti disebut oleh Pak Dekan tadi selama ini menjalankan model organisasi secara terputus, artinya orang-orangnya tidak kita kenali. Pak Parwi Zayato itu cerita bahkan di antara sesama anggota JI pun mereka bisa tidak saling mengenal.
Ada banyak anggota JI yang bahkan tidak tahu amirnya siapa. Mungkin tahu kita punya amir, tapi barangkali nama yang mereka kenali pun adalah nama samaran. Pak Ustadz Marul Jayanto ini amir terakhir dari Jemaah Islamiyah, baru bebas dari lapas tanggal 27 bulan lalu. Itu ketika keluar tidak punya KTP. Saya nanya ke anaknya, punya sih KTP beberapa tapi namanya beda semua. Jadi kayak gitu ya. Berikutnya adalah buku ini sebenarnya di Untold Story karena untuk pertama kalinya ini adalah buku yang merekam pernyataan langsung dari orang-orang JI, baik tokoh struktural maupun paling bawah, dan kita bisa melihat banyak kejadian di balik layar. Misalnya yang tadi kita lihat di video awal serangan bom Bali tahun 2022. Adik-adik belum lahir ya 2022 ya. Kita seumuran kan. Tahun 2022 itu tahun 2002 Jemaah Islamiyah membuat serangan bom terbesar pertama di Bali. Lucunya adalah, mungkin ironi ya, bukan lucunya. Sebenarnya itu adalah serangan teror yang salah sasaran versi di buku ini. Karena waktu itu tim yang melakukan survei mengira di Bali itu ada banyak bulenya dan bule-bule ini pasti orang Amerika. Rambutnya pirang, ngomongnya bahasa Inggris, pasti Amerika. Kita bom aja di sini. Karena JI kan benci Amerika. Ternyata orang Australia. Itu mungkin sama kayak kita orang Jawa mengira semua bule itu orang Belanda. Karena kita nyebutnya Londo kan. Padahal ada Londo Amerika, Londo Jerman, Londo Swedia. Tidak semuanya berasal dari Belanda, tapi karena kayaknya bule itu Londo semua. Dan kita pasti mengira orang-orang yang bule itu pasti bisa bahasa Inggris, ya kan? Padahal bule Eropa itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu sama ya, ironinya dulu begitu. Lalu ada banyak hal lain yang di Untold Story ya, misalnya siapa menduga bahwa ternyata DNA JI itu bukan NU, tapi DDI. DDI itu adalah yang didirikan oleh salah satu pahlawan nasional kita, M. Nasir. M. Nasir juga adalah tokoh yang dulu mendirikan pesantren Turki yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ini cerita-cerita di balik layar yang baru muncul selama buku ini ditulis. Lalu ada juga yang menarik, misalnya fakta di tahun 1998 ketika Indonesia tengah mengalami gonjang-ganjing akan runtuhnya Orde Baru, Pak Soeharto. Anda yang muda-muda ini harus baca sejarah ini supaya kita bisa bersyukur hidup zaman sekarang. Zaman Soeharto dulu ketika Indonesia akan bubar, nyaris bubar karena penguasa selama puluhan tahun akhirnya runtuh, ternyata Indonesia melalui Jemaah Islamiyah dulu sudah ditawari oleh Al-Qaeda untuk merebut Indonesia dan menjadikan Indonesia negara Islam tahun 1998. Waktu itu sudah ditawari 4.000 pasukan bersenjata plus data. Mereka sudah ada di perbatasan Indonesia. Andai waktu itu Jemaah Islamiyah bilang oke, kalau orang masuk ke sini kita jadi negara Islam. Dan kalau kita jadi negara Islam, UI Salatiga nggak mungkin bisa bilang jadi pusat toleransi beragama. Nggak mungkin jadi negara Islam, habis gitu. Joget-jogetan tadi itu pasti nggak akan ada. Ya, meskipun mungkin sebenarnya bisa punya istri lebih dari satu. Hal lain adalah ada banyak yang menarik ya dari sini, misalnya juga fakta bahwa ternyata Jemaah Islamiyah itu punya afiliasi pesantren. Ketika buku ini ditulis terungkap jumlahnya 42. Tapi setelah buku selesai ditulis dan pendalaman lagi kami menemukan hampir 95 pesantren seluruh Indonesia. Dari 42 pesantren aja mereka punya pesantren hampir 16.000. Jumlahnya banyak sekali. Kalau dari 16.000 itu misalnya 10%-nya aja menjadi teroris itu habis. Karena bom Bali yang gede itu aja pelakunya hanya 2 orang. Itu ya, saking banyaknya dan seterusnya. Dan nanti kita baca. Nah, berikutnya adalah kapan dan kenapa. Pertama, Jemaah Islamiyah menyatakan membubarkan diri itu tepat bulan ini tahun lalu, tanggal 30 Juni. Waktu itu menurut pengakuan para petinggi Densus 88,
tidak ada yang menyangka bahwa Jemaah Islamiyah akan dengan sangat berani menyatakan membubarkan diri. Karena ini adalah organisasi yang sudah berdiri sejak 93, pas setelah perayaan tahun baru, tapi 1993, lalu berakhir begitu saja, seolah-olah ini nggak ada bekasnya sama sekali. Kok bisa setelah sekian lama tiba-tiba bubar aja? Itu tentu mengagetkan, tapi kami bahagia, shockingly happy. Berikutnya adalah yang menarik adalah setelah bubar, respon publik berbeda. Ada yang syukur Jemaah Islamiyah bubar, tetapi ternyata tidak sedikit yang meragukan. Banyak dari orang-orang yang meragukan ini percaya bahwa organisasi teroris tidak akan pernah bubar. Kalaupun bubar pasti itu hanya siasat saja, biar nggak dikejar-kejar polisi lagi, misalnya, biar asetnya aman. Karena Jemaah Islamiyah punya aset yang sangat banyak. Selain jadi kelompok teroris terbesar se-Asia Tenggara, mungkin juga se-Asia dan Australia termasuk Selandia Baru. Jemaah Islamiyah itu juga adalah organisasi teroris dengan jumlah aset terbanyak. Saya bahkan baru tahu ternyata di Jemaah Islamiyah anggotanya digaji. Ini nggak gaji ya, Jemaah Islamiyah gaji. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi digaji. Berikutnya adalah buku ini karenanya dimaksudkan untuk menjawab keraguan tersebut. Misalnya di buku ini dijelaskan soal 4 komitmen Jemaah Islamiyah. Kalau memang beneran bubar, apa buktinya? Kami selalu mengandaikan begini. Orang yang sebelumnya anti NKRI lalu kemudian menjadi tiba-tiba mendukung NKRI itu kan sesuatu yang disyukuri tetapi tetap dicurigai. Memang bisa. Kamu yang selama ini mendukung Manchester United tiba-tiba dipaksa dukung Arsenal itu kan juga nggak bisa. Iya kan? Meskipun MU kalah terus. Saya selalu bilang ada 3 jenis orang yang nggak bisa diajak diskusi. Satu, orang jatuh cinta. Yang kedua, orang merokok. Orang yang masih merokok kan nggak akan bisa ajak diskusi. Orang merokok tuh tahu merokok itu buruk untuk kesehatan, tapi tetap merokok kan? Nyayang kan bisa dikasih tahu. Yang ketiga, pendukung MU. Pendukung MU tiba-tiba mendukung Arsenal kan tidak mungkin. Apalagi JI selama ini anti terhadap NKRI. Bukan hanya anti, mereka menganggap orang-orang yang ada di NKRI itu adalah kafir. Kita ini meskipun mengaku Islam, sholat tidak diterima karena kita sholat di negara yang masih belum menjalankan syariat Islam. Sholat nggak diterima, puasa nggak diterima, mau mabuk nggak berani, ya kan? Itu ternyata tidak diterima juga. Nah, dari ini empat komitmen itu kami lihat Jemaah Islamiyah sudah melakukan semuanya. Dan ini penuh dramatis ya, misalnya ada momen-momen Jemaah Islamiyah harus menyerahkan teman-temannya yang selama ini jadi DPO, data pencarian orang. Jemaah Islamiyah yang jadi DPO itu bukan hanya kabur dari polisi 1-2 tahun, ada yang sampai 20 tahun lebih. Ustaz Farid itu tadi saya bilang sudah menjadi DPO sejak 2003, ditangkap 2019, baru bebas bulan lalu. Akhirnya sekarang hidup bahagia, mainkan tadi di bawah bersama sama Pak BK, pengantin baru nama Umi. Umi ini contoh istri yang susah dicari oleh para suami, tetap setia apapun yang tersedia. Tapi romantis tuh ya, kemarin pas kebebasan itu bertepatan dengan ulang tahun pernikahan mereka itu. Kalian dan saya kalau mau tahu arti cinta dan perjuangan, kelas privat sama Umi. Yang menarik adalah juga buku ini mengungkap fakta penting ya. Ini barangkali penutup fakta penting. Selama ini orang mengira orang menjadi teroris karena kosong di 3 hal: kosong kepala, kosong otak, kosong hati, dan kosong kantong. Seolah-olah yang menjadi teroris itu adalah orang yang bodoh, miskin, dan aslinya jahat. Jamaah Islamiyah itu memutarbalikan semua ini. Kita ambil contoh terdekat dari Ustaz Farawi Jayanto. Ustaz Farawi Jayanto ini tidak berasal dari keluarga miskin. Bapak beliau adalah kolonel angkatan udara. Sejak kecil beliau lahir dan tinggal di komplek Halim, Perdana Kusuma, sebelah bandara itu.
Lalu beliau juga bukan orang miskin karena posisi terakhir sebelum dari DPO beliau adalah General Manager di PT Barutama. Itu adalah perusahaan mencetak uang kertas, uang yang jarang ada di dompetmu. Aura kemiskinannya sampai ke sini. Gak apa-apa, gak punya duit, buku tetap suka diskusi datang ke brand. Kayak sebenarnya soal waktu ya masih terlihat sendiri. Pokoknya pinjol nanti pasti. Kenapa? Berikutnya juga Pak Parawi saya itu bukan orang yang jahat. Kita bisa lihat di jemaah Islamnya itu ada banyak sekali pesantren yang tidak menerapkan SPP secara wajar. Ada yang sangat murah dan beberapa bahkan gratis. Dulu pernah ada kasus di Semarang, misalnya ada pesantren konon terafiliasi dengan jamaah Islamiyah, santrinya ada banyak, malam-malam didatangi polisi, bilang kami harus tutup ini, kami harus nangkap ini. Lalu kiainya bilang, kalau memang mau ditutup pesantrennya silakan, tapi anak-anak ini sampai yang ngurusin. Polisinya pulang. Ternyata banyak yang diurusin, dan itu kan ditanggung makan. Jadi ini bukan orang-orang jahat. Karenanya saya ingin mengulangi buku ini ditulis bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Kami menulis buku ini kan berdasarkan wawancara, ikut juga sama kayak Mas Sugro yang ikut di tablik, kami juga ngikutin. Jadi saya bahkan diminta untuk akhirnya ikut merasakan baiat ke jadi, tapi setelah jadi bukan. Saya paling nggak sudah sampai tahu rasanya, sampai kira ini kalau saya dulu ketemu jadi sebelum ini kayaknya baiat. Karena orang-orangnya ternyata friendly sekali, baik sekali. Selama ini kita itu nggak suka sama orang, biasanya ya, kalau kata Al-Hik itu karena dua hal. Kita tidak tahu mereka itu apa, dan kedua kita tidak punya teman dari kelompok itu. Dulu mungkin kita benci pada orang Kristen misalnya, karena kita tidak tahu Kristen itu apa, dan yang kedua kita tidak punya teman yang beragama Kristen. Setelah dua itu terpenuhi kan kita nggak benci lagi. Dulu saya mungkin agak ngeri juga lihat perempuan pakai cadar kayak ini. Tapi setelah tahu dan memang asik juga, kok saya WA-an aja sih. Selama ini ternyata kebencian saya itu atau ketakutan saya itu berasal dari fakta bahwa saya tidak punya teman yang seperti itu. Saya tidak pernah bertemu dengan orang seperti itu. Itu ya, saya berharap ini sebagai pancingan saja, teman-teman nanti saya kira diskusi lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, tapi nanti coba kita konfirmasi semua, klarifikasi semua kepada Ustadz Parawijayanto, apakah semua yang tersampaikan oleh para narasumber ini benar atau enggak. Nah, tesannya di beliau. Jadi beliau ini yang paling akurat karena memang bukan hanya partisipan, tetapi juga Amir, ex-Amir Jamaah Islamiyah. Kami berserahkan, Ustaz. Mau berdiri sudah ada apa-apa. Wah, ada juga. Gimana, Ustaz? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Bapak Dekan dan jajaran yang kami hormati, Bapak Kadipsus yang mewakili dan jajaran yang hormati, terima kasih atas kesempatan untuk bisa berjalan di sini, dan juga terima kasih untuk seluruh yang hadir ya, untuk bisa mendengarkan fakta-fakta dari dunia bawah tanah. Saya di sini akan berbicara satu hal yang penting terkait dengan proses perubahannya. Karena yang penting dari perubahan adalah proses perubahan itu sendiri dari radikal menjadi
Wasitiyah tadi ya. Jadi pusat Wasitiyah tadi kan. Saya pikir ini penting untuk dimaniskan. Jadi saya akan menceritakan terkait decision making proses mengambil keputusan sehingga untuk merubah ya, atau sering diistilahkan dengan transformasi ideologis, kemudian merubah dari sebuah organisasi dan kemudian dibubarkan, merubah dari memusuhi kemudian menjadi pendukung setia ya. Jadi di prosesnya ini saya menggunakan pendekatan problem solving karena itu posisi saya sebagai ambil. Jadi kami melakukan problem finding, problem analyzing dan problem solving. Problem finding dengan proses pendekatan yang dikenal sebagai teori Pareto. Ya. Jadi teori Pareto ini artinya 20-80. Jadi maksudnya adalah 20% anggota sebuah organisasi menimbulkan 80% masalah di organisasi tersebut. Atau sebaliknya 20% anggota JI menghasilkan 80% prestasi di organisasi tersebut. Jadi pelaku di dalam organisasi Jamaah Islamiyah ini bukan 100% pelakunya, tapi sebetulnya hanya sebagian. Nah, yang kita sebutkan tadi anggap aja sesuai kategori ya tidak lebih daripada 20%. Tapi dampaknya untuk positioning organisasi tersebut adalah menghasilkan 80% positioning. Jadi positioning dalam teori marketing adalah maksudnya apa yang ada di benak customer, apa yang ada di benak orang lain. Ya, jadi akhirnya JI dikenal seperti itu. Ya, akibat ulah daripada 20% anggota Jamaah Islamiyah. Ada 4 masalah yang kita temukan. Yang pertama adalah dulu ini bahasa Indonesia-nya adalah bersikap ekstrim, ya, khususnya guru di takfir. Jadi bersikap ekstrim di dalam mengkafirkan sesama muslim, terutama yang di luar kelompok. Ini masalah pertama yang kita temukan. Jadi pada waktu itu sebagian anggota Jamaah Islamiyah ini terpengaruh satu kitab yang berjudul Al-Jami' fi Thalathil Ilmi Syar'i yang ditulis oleh Dr. Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Ya, jadi buku inilah mengenalkan istilah-istilah seperti Tauhid atau Ansar Tauhid, dan kemudian mengenalkan kaidahnya benar tapi nanti aplikasinya yang tidak benar. Yang kaidah seperti barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia menjadi kafir. Nah, kaidahnya sangat lengkap sehingga terjadilah mudah mengkafirkan karena takut dia kepada kekafiran. Ini yang pertama, masalah yang pertama. Akibat daripada guru takfir ini berlanjut dengan masalah yang kedua, yaitu al-irhab atau teroris. Ya, sehingga ketika sudah mudah mengkafirkan, maka otomatis orang yang dikafirkan menjadi halal jiwanya dan menjadi halal hartanya, sehingga mudah untuk menghilangkan jiwa dan harta. Maka proses menjadi
teroris menjadi lebih mudah, sehingga mudah melakukan aksi-aksi amaliyah yang kadang metodenya menggunakan teknik bom bunuh diri, jadi mudah menghilangkan nyawa. Jadi masalah kedua, tadi sudah disebutkan mulai dari bom Bali 1, bom kedutaan besar Filipina, ya, bom kedutaan Australia, bom Bali 2, Ritz-Carlton, bom Marriott, bom gereja, ya. Jadi memang targetnya setiap tahun harus ada aksi amaliyah pengeboman minimal sekali. Ya. Jadi itu yang kedua yang kita temukan masalah dalam organisasi JI. Kemudian yang ketiga adalah istilahnya, karena ini bahasa modern, ya. Sebetulnya aslinya yang dimaksud adalah bersikap radikal, ya, yaitu ingin mengubah sistem pemerintahan yang besar yang sudah berlaku, ingin dirubah menjadi sistem pemerintahan yang lain. Ya, khusus untuk JI maksudnya ingin dirubah menjadi sistem pemerintahan Islam. Ini masalah yang ketiga, ya, ini sering disebut dengan tataruf, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-qur'an atau maksudnya adalah kekerasan. Jadi sebagian anggota JI melakukan mutilasi siswi SMK di Poso, Nasrani, ya. Nah, padahal dalam hadis membunuh wanita non-muslim tidak boleh, apalagi metodenya juga dilarang, yaitu metodenya mutilasi. Ketika pelakunya ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Kami ingin orang non-muslim ini marah. Nah, kalau marah berarti jihad akan menyala lagi. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sebab untuk bisa terjadinya jihad direkayasa, ya. Padahal sebetulnya jihad ini kan sarana, ya, bukan tujuan. Tapi yang tertanam di sebagian anggota JI ini, jihad adalah tujuan. Maka inginnya jihad ini selalu ada. Padahal jihad ini harusnya ada atau tidaknya tergantung sebabnya. Tapi kan ketika sebabnya tidak ada, ternyata sebab ini direkayasa. Ini masalah kami sendiri yang anggota JI sulit untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, hasilnya dengan empat masalah tadi, pada tahun 2008 jamaah Islamnya dilarang oleh pengadilan, dijadikan ditetapkan sebagai organisasi yang terlarang. Jadi masalah itu sudah makin jelas, problem findingnya, jadi penyebab masalahnya apa, kemudian nanti kemudian dalam ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Kemudian pada level tingkat dunia, jamaah Islamnya didiagnosis oleh PBB. Jadi lengkaplah sudah penilaian negatif untuk jamaah Islamnya. Nah, akibat daripada ini, akhirnya kita mendiskusikannya. Ya, karena dengan semangka menjadi anggota JI tersebut sudah bisa ditangkap dan bisa menjadi delik, menjadi anggota JI, sehingga bisa dihukum. Hukumannya ya sekitar 3 tahun, ya. Nah, ini juga artinya menimbulkan mudarat. Ya, meskipun tidak melakukan amaliyah lagi, tidak melakukan aksi pengeboman, maka anggota JI yang soleh, yang mungkin menghafal Quran atau hanya mengajar di pondok
atau mungkin hanya Ustaz PPI itu semuanya bisa ditangkap dan jadi membingungkan. Ya, kenapa ditangkap padahal tidak ada aksi-aksinya yang disebut sebagai teroris, ya. Karena tadi organisasinya sudah dilarang, sehingga nanti kesannya orang baik pasti ditangkap. Dan dari sini kita melihat bahwa organisasi DI sudah bertentangan dengan tujuan daripada saya, yaitu mendekatkan pada maslahat, menjauhkan dari mudarat. Ternyata malah yang terjadi kebalikannya, ya, mendekatkan pada mudarat dan menjauhkan dari maslahat, baik bagi anggota diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian dari sisi prosedur syariah juga bertentangan, ya, tujuannya syariat memelihara 5 hal: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan tindakan oknum anggota JI yang 20% tadi, akhirnya bukan menaikkan agama, meninggikan agama, tapi justru menjatuhkan agama itu sendiri. Jadi ingin menegakkan syariat, tapi justru menjatuhkan syariat itu sendiri. Nah, ini berarti sudah bertentangan. Dan kemudian perusahaan juga oleh anggota DI sebagai PBI tadi adalah juga merusak harta, berarti sudah melindungi harta, ya, harta orang lain yang rusak. Kemudian tidak melindungi jiwa, karena korbannya juga adalah jiwa, ya. Kemudian tidak melindungi akal juga, ya. Karena apa? Dengan cara berpikir yang radikal, ya, itu juga akhirnya banyak cara berpikir yang irasional, yang tidak masuk akal. Pertimbangan sebenarnya tidak masuk akal. Ya, seperti tadi pelaku mutilasi tadi, dia rusak akalnya. Pertimbangannya rusak, ingin menghindar dari pihak dengan merekayasa akibat, bikin gara-gara istilahnya. Nah, dari sini kita melihat aktivitas jika bertentangan dengan 2 hal tadi, tujuan syariat tadi atau makasih syariat tadi, maka seharusnya kegiatan itu dihentikan, harus tidak dilakukan. Maka berarti organisasi DI ini kalau diteruskan hanya mengantarkan kepada mudarat yang lebih besar. Ya. Dari segi fikih ta'ala, ya, fikih prediksi, kalau kegiatan JI untuk ingin mengubah sistem, ya, maka akan bertabrakan dengan umat Islam yang lain yang memang membela NKRI. Nah, artinya umat Islam akan berhadapan dengan JI. Islam berhadapan dengan Islam, Muslim berhadapan dengan Muslim, adalah perang yang sangat dilarang. Artinya perang yang disebut perang fitnah, ya, itu sangat dilarang dan harusnya dijauhi. Ini pertimbangan ketiga yang juga harus dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan keempat, dari segi keinginan untuk mengubah kemungkaran. Waktu itu persepsinya negara yang menggunakan hukum positif berarti melakukan kemungkaran, karena harusnya negara menggunakan hukum Islam. Nah, tapi keinginan mengubah itu akhirnya kita menemukan berbenturan dengan satu kaidah. Jadi keinginan untuk mengubah kemungkaran jika justru menghasilkan kemungkaran yang lebih besar atau menghasilkan kemudaratan yang lebih besar,
maka kewajiban untuk membayar itu bahkan bisa menjadi haram. Dan ketika kita menemukan kaidah ini, artinya kita harus berani, soalnya JI-nya harus berhenti, dan JI harus dibubarkan. Karena kalau diteruskan keinginannya untuk merubah kasusnya, justru akan menghasilkan kemudaratan yang besar, kemungkaran yang besar, yaitu melupakan darah sesama muslim. Karena yang membela NKRI juga mayoritasnya adalah kaum muslim. Itu sebagian daripada pertimbangan saat ini yang kita lakukan. Dan total pertimbangan itu mencapai 42 pertimbangan yang di buku ini ada di bab 11. Ya. Di bab 11 ada 42 pertimbangan secara syar'i yang menjadi dasar akhirnya kita bertekad membubarkan diri dengan kesadaran, dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Jadi pada posisi sekarang ini sudah tidak bisa lagi menjadikan sarana untuk menegakkan syariat itu sendiri. Justru bisa akhirnya banyak pelanggaran syariat. Nah, dengan adanya dasar-dasar ini, kemudian ditambah kekuatan musyawarah, ya, pada 30 Juni berdasarkan pendiri JI, perwakilan pendiri JI, kemudian mantan amir JI, kemudian para tokoh JI, dan kemudian cendekiawan JI yang diwakili 42 pondok pesantren yang terafiliasi dengan JI. Artinya ini satu majelis besar yang di zaman selama JI ada belum pernah terjadi. Karena rapat sebesar itu di permukaan belum pernah kami lakukan, ya, karena kami bergerak secara konsisten. Tapi hari ini dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita menjelaskan bisa bermusyawarah tanpa ada intervensi dari Densus 88. Jadi Densus hanya memfasilitasi supaya terjadi musyawarah tersebut, ya, dengan jaminan tidak ada yang ditangkap pada itu. Ya, orang-orang yang bukan dia itu orang muda bisa ditangkap, tapi ada kritikan, silakan datang bermusyawarah ngambil keputusan dan tidak. Nah, karena sudah berdasarkan ilmu, kemudian ditambah mufakat musyawarah, berarti kekuatannya sudah solid lah untuk bisa dalam keputusan. Nah, akhirnya diambillah keputusan bersama pada hari itu bahwa JI dibubarkan, dan setelah bubar kita kembali kepada NKRI. Dan kemudian terus penting berikutnya adalah mengokohkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang ciri utamanya adalah moderat, ya, moderat dan seimbang, moderat dan tawazun. Kita mengokohkan. Jadi sekarang kita di barisan moderat. Yang seiring dengan tadi yang disampaikan di tanggal 3 ini kan pusat moderasi beragama atau wasitnya, ya. Jadi kita sekarang dalam satu barisan, karena setelah diteliti memang yang terjadi adalah kekuatan wasaton, ya, di pertengahan umat yang moderat. Nah, artinya ke depan kita akan bertransformasi tadi dari berpikir bertindak atau memecahkan masalah secara radikal menjadi berpikir bertindak dan memecahkan masalah secara moderat. Mungkin secara singkat begitu itu proses pengambilan keputusan. Artinya JI diberikan dengan ilmu dan JI dibubarkan juga dengan ilmu. Kemudian saya tambahkan sebagai penutup, apakah ini berarti tidak istiqomah?
Kadang-kadang orang yang berubah dibilang tidak istiqomah. Nah, kami hanya berpegang pada kalimat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan satu kalimat yang bagus sekali. Jadi ini kalimatnya al-ruju ila Allah. Khairun minat tamadi filbad. Jadi kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berketerusan terjebak di dalam kebatilan. Jadi yang istiqomah itu adalah yang kembali kepada kebenaran, ukurannya kebenaran, bukan yang terjebak pada kesalahan, pada kekeliruan atau pada kebatilan. Nah, seringnya orang menilai orang yang terjebak itu dibilang istiqomah, sementara orang yang kembali kepada kebenaran dibilang tidak istiqomah. Sehingga banyak yang tidak berani berubah karena takut dibilang tidak istiqomah. Nah, tapi kalau lihat kalimat Umar bin Khattab itu berarti yang istiqomah adalah yang kembali kepada kebenaran. Sementara yang terjebak tidak bisa keluar dari kekeliruan atau kesalahan atau kebatilan, justru itu adalah bukan istiqomah. Nah, ini kalimat penting, artinya kita meyakini bahwa itu bukan tidak istiqomah, justru inilah istiqomah dengan komitmen untuk selalu berada dalam kebenaran atau membela kebenaran. Ya, jadi imam besar seperti Imam Syafi'i saja ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Artinya ada pendapat lama, ada pendapat baru, dan tidak pernah ada yang menyebut tindakan seperti itu sebagai tindakan tidak istiqomah. Karena demikianlah sikap orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya, jadi istiqomah adalah kembali kepada kebenaran atau berpihak kepada kebenaran. Demikian, kemudian kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang disampaikan Ustaz Jayanto, meskipun dispil soal total datanya atau proses bagaimana kemudian bertransformasi dari ekstrim atau radikal kepada pangkuan NKRI. Baik, saya persilakan satu sesi aja ya kepada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi. Langsung 5 penanya, oke, yang paling belakang boleh satu, oke, tengah itu belakang juga boleh, lewat satu yang pojok, kemudian depan, satu lagi ya, 5 dulu sementara, langsung perkenalkan nama, kemudian prodi dan to the point ke pertanyaan, karena kita terbatas waktunya. Boleh maju? Ya, sebutkan nama, lalu prodi dan to the point ke pertanyaannya apa dan diberikan kepada siapa. Terima kasih kepada yang telah berikan. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri, saya di Provinsi. Saya ingin bertanya kepada pembicara Ustaz Tarawih Jayanto. Tadi saya mendengar bahwa pembicara yang memakai baju kamera. Saya kurang tahu asal di sini. Ya, Pak Khairul Anam mendikan bahwa Ustaz Tarawih Jayanto itu besar di lingkungan kolonel. Ayah panjenengan itu kolonel AU. Nah, panjenengan besar di lingkungan yang notabene nasionalis. Tapi ketika suatu saat kok memilih jamaah Islamiyah yang pada saat itu dicap organisasi radikalisme. Nah, alasan dari panjenengan memilih jamaah Islamiyah daripada ayah panjenengan yang kolonel, itu alasannya apa? Seperti itu. Kemudian
radikalisme yang melakukan pada zaman Islamiyah itu merupakan sesuatu yang lahir murni dari ideologis atau hanya merupakan strategi politik untuk menguasai kekuasaan dan kedaulatan. Jadi seperti itu kan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oh iya, siap, silakan Ustaz. Beliau berkenan untuk langsung dijawab. Dari Aris Nahar. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Jadi seseorang tertarik atau akhirnya bergabung dengan satu kelompok yang mungkin ada disebut kelompok teroris, itu memang ada kondisi-kondisi yang akhirnya mempengaruhi akhirnya memilihnya. Jadi harus dipahami bahwa seorang Waluwijaya pernah muda, di mana di masa mudanya yang dalam mudanya masih berjalan itu ada kondisi-kondisi yang memancing sikap perlawanan. Jadi pada waktu itu kan masih rezim Soeharto. Pada waktu itu pertama kali yang kita lihat kedoliman itu pada waktu proses dakwah tentang Yusuf ini sudah marak. Dan waktu itu istilahnya pada masa itu ada perlawanan dari pihak pemerintah sehingga sampai seorang yang sekolah tiba-tiba pada keluar dan sebagainya. Dan kita terus melawan pada masa itu. Misalnya kan masih mahasiswa, kami punya diri bersama dengan anak-anak itu ya, Gajah Mada, PPU dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi peristiwa berdarah seperti kasus Tanjung Priok, ya artinya kita hidup di masa-masa yang seperti itu, ya, supaya bisa membayangkan kenapa akhirnya kita bergabung. Nah kemudian pada waktu itu juga terjadi pemaksaan asas tunggal. Beberapa organisasi Islam memilih membubarkan diri dengan kapasitas itu pada waktu itu, ya kita menganggap ini juga tidak pas, ya, sehingga kita juga melawan. Nah ini sedikit aja stupid bahwa ada kondisi-kondisi, ya, jadi radikalisme itu bisa muncul, bisa dari faktor internal yang seperti itu, kondisi yang akhirnya anak muda yang punya keberanian ini terpancing untuk melawan. Ini melawan meskipun itu sebuah rezim. Nah itulah akhirnya kita bergaul dengan orang-orang yang sama. Nah, namanya kampus kan, kita di kampus ini yang kuliah ini macam-macam orang. Ada yang kuliah dengan membawa semangat perlawanan yang sama meskipun dari pergerakan yang berbeda. Dan setelah kami bertemu dengan orang-orang ini, mahasiswa-mahasiswa yang sudah terafiliasi dengan ini, terjadilah perpindahan pemikiran yang sama-sama ingin melawan. Nah, ternyata naik satu tingkat. Ini organisasi cita-citanya negara Islam. Lama semangat kan? Waktu kemudian kalau energinya digunakan untuk kesana, mudah-mudahan pada saatnya bisa kita tercapai mendirikan negara Islam. Akhirnya terpengaruh ingin mendirikan negara Islam secara formal dan substansinya. Nah, tapi ketika di dalamnya akhirnya kita menemukan banyak substansinya yang tidak sesuai. Kan ilmu kita bertambah terus kan, banyak yang tidak sesuai sehingga mulai gelisah lagi. Jadi namanya sudah benar, tapi substansinya belum benar atau tidak semuanya benar minimal.
Nah, akhirnya terjadilah perpisahan antara NI dengan JI. Jadi JI yang tadi budayanya ilmu tadi nggak bisa, akhirnya lama-lama bergaul satu rumah dengan orang-orang NI. Nah, maka didirikanlah Jamaah Islamiyah. Nah, daya tariknya Jamaah Islamiyah adalah dia keluar dari NI dengan ilmu, ya, keluar dari NI dengan ilmu, kemudian mendirikan JI dengan ilmu, dan sekarang membubarkan JI dengan ilmu juga, ya. Jadi dari NI ke JI, kemudian sekarang ke NKRI, semuanya dengan ilmu. Nah begitu, jadi ada kondisi, dan ini juga catatan untuk para mahasiswa karena masih muda, jiwa mudanya masih tumbuh, jiwa perlawanan juga masih tumbuh. Kondisi-kondisi di negara kita maupun di luar, ya, di luar misalnya antara perang Palestina misalnya, itu pasti bisa memicu kita untuk terlibat, ya, akhirnya bisa terekrut oleh organisasi-organisasi yang teroris tadi. Demikian Pak. Terima kasih. Selanjutnya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zalmi Manami dari mahasiswa Tentara Negara. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Muhammad Khairul Anam terkait dengan adanya sebuah perjalanan kisah Jamaah Islamiyah, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya Jamaah Islamiyah ini sudah membubarkan diri dengan adanya sebuah niat gitu. Nah, sedikit menelaah dari buku tersebut, nampaknya terdapat sebuah fenomenologi. Menurut bahwa fenomenologi adalah suatu hal yang nampak atau dikatakan sebagai style of thinking atau cara berpikir. Nah, apa sih yang mendasari Jamaah Islamiyah ini mempunyai ideologi yang sangat fundamental? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada sebuah polarisasi indikasi untuk bisa melanjutkan Jamaah Islamiyah dalam konteks digital? Karena di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan mengkonsumsi konten-konten dan media sosial. Mungkin itu saja Bapak, dan terima kasih. kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya yang tadi yang perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hanidia dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya mohon maaf, izin kepada Bapak Wijayanto. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait tentang pencetusan atau pergerakan membuatnya Jamaah Al-Islamiyah tersebut. Maksudnya gitu Bapak, bagaimana sih Pak, kok apakah ada tragedi yang benar-benar membuat tragedi yang mengerikan, atau tragedi apa yang membuat Bapak itu tuh mencetuskan membuatnya Jamaah Al-Islamiyah seperti itu? Karena pengalaman sendiri dari orang tua saya juga itu juga membuat pergerakan orang tua saya itu adalah Syamsul Duha. Nah, Syamsul Duha itu terjadi di Tuntang atau di Telogo, itu juga ada seperti pergerakan ada pemukulan, yaitu seorang yang azan terus ditimpa batu seperti itulah. Itu akhirnya dari orang tua saya itu membuat pergerakan yang namanya itu Syamsul Duha seperti itu. Nah, dari kisah orang tua saya sendiri menceritakan itu kan sangat mengerikan ya Bapak, karena seorang muslim yang azan itu langsung ditimpa batu seperti itu. Nah, dari Bapak sendiri itu, di saat Bapak itu memberikan sebuah pergerakan Jamiah Islamiyah itu, apakah ada tragedi yang sangat membuat Bapak itu memberikan nama itu seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut dulu ya. Ya. Selanjutnya. Saya Pak. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jili dari program studi Hukum Keluarga Islam. Sebelumnya mohon izin bertanya kepada Bapak Khairul. Mungkin tadi saya sedikit mendengar terkait
jemaah Islamnya sendiri pun sudah membubarkan diri dari organisasinya. Tapi mungkin kalau menurut saya itu secara struktural yang membubarkan diri dalam organisasi. Tetapi yang dikhawatirkan apakah memang walaupun secara struktural organisasi itu tersebut dibubarkan, apakah penyebaran dalam ideologisasi untuk kemudian disebarkan kepada kelompok-kelompok dan mungkin gerakan-gerakan kelompok-kelompok radikalisme itu akan kemungkinan terjadi, Bapak. Karena memang ketika melihat dalam isian buku yang kemudian disinggung sama Bapak tadi, ada beberapa aspek yang memang itu menjadikan sebuah ketidakpercayaan kepada halayak publik. Itu yang kemudian saya pertanyakan. Terus yang kedua, apakah memang penyebaran ideologisasi terhadap jemaah Islamiyah ini akan lebih meluas? Karena memang secara lingkup struktural mereka sudah tidak terikat lagi dengan organisasi. Seperti itu. Karena ketika sudah tidak terikat dengan organisasi, maka mereka bisa berhak untuk jejaring lebih luas. Karena sedikit saya melihat di dalam jurnal itu ada yang menyatakan bahwa ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah terjaring ke dalam afiliasi jemaah Islamiyah. Mungkin apakah dalam segi pendidikan tersebut itu jemaah Islamiyah ataupun kelompok radikalisme itu masih bisa menyebarkan ideologisasi tersebut. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Yusuf Tauzi. Selanjutnya yang satu lagi yang terakhir, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad, saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya tertarik dengan strategi dari menjalankan organisasi JI tadi. Kan tadi kan dikatakan JI kan digerakkan dengan keanggotaan yang terputus. Kalau nggak salah ya, itu kan berarti tanpa mengenali sesama anggota. Nah itu ketika dalam komunikasi atau ketika dalam berkumpul menyusun strategi, itu apakah mereka itu tidak berkumpul dalam satu tempat dan waktu yang sama atau bagaimana? Lalu yang kedua, saya ingin saya tertarik dengan tragedi pengeboman itu atas inisiatif individu, bukan dari ajaran dari organisasi tersebut. Apakah itu memang benar kan? Sebelum-sebelumnya yang saya tangkap itu kan tragedi pengeboman itu kan ajaran dari ajaran organisasi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mala Dewi. Baik, langsung ke Ustaz dulu. Ustaz Jayanto dari tadi ya kita Mui. Apa sih yang menjadi faktor JI dan apakah ini ideologinya atau ajaran-ajarannya tetap tersebar dalam ruang digital virtual, kemudian Husnul Hamidiyah itu bagaimana sih sejarahnya yang menurut JI, kemudian dari Mala Dewi strategi komunikasi dan koordinasi organisasi bagaimana mengingat ini adalah organisasi yang bawah tanah dulu. Iya, terima kasih yang bagus-bagus dari adik-adik mahasiswa luar biasa yang bagus. Yang pertama, JI didirikan bukan semata karena adanya tragedi ya. Jadi tragedi tadi yang saya ceritakan kondisi yang sudah saya ceritakan seperti pelarangan jilbab dan sebagainya itu kondisi tambahan. Jadi saya sebutnya kondisi yang memungkinkan munculnya keinginan untuk bergabung dengan organisasi teroris. Tapi keinginan untuk mendirikan tadi lebih ke arah benar-benar bersifat memang ideologis ya. Jadi ada satu keinginan. Jadi visinya JI itu adalah Iqamatudin. Ya, Iqamatudin ya.
pikiran idealnya, jadi berangkat dari satu konsep yang ideal, kita berpikir secara ideal, ini dikomaturi ya, berislam secara kafah, dan itu membutuhkan sebuah sarananya adalah negara Islam. Nah ini penyebabnya Pak ya, jadi penyebabnya itu ini bertambah semangat ketika ada semacam kayak kondisi yang membuktikan bahwa memang betul perlu ya, tekanan tadi dari rezim terhadap umat Islam membuat kita tambah yakin bahwa negara Islam itu perlu. Tapi dalam perjalanan, jadi saya harus komplit sama obatnya, bukan sedang mengajarkan radikal ya, jadi obatnya. Kemudian dalam perjalanannya kita mulai belajar di sejarah Islam itu ada sejarah masalah negara ini kan ya banyak pahit-pahitnya juga ya. Jadi dari masa ke masa itu berdarah-darah juga ya, pahit juga, ada kezaliman juga. Sehingga akhirnya kita berpikir ulang, sebetulnya yang penting itu namanya atau substansinya, yang memang yang ideal substansi dan namanya ada, formalitasnya ada. Tapi ketika dalam sejarah Islam kita lihat formalitasnya sudah Islam, tapi substansinya juga banyak dilanggar. Nah, kita mulai ada kebimbangan. Nah kemudian akhirnya kita mempelajari siasat syariah, ya, siasat syariah menjadi pertimbangan nomor 1 di situ di buku tadi di bab 11 bisa dibaca. Nah, jadi kita menemukan definisi baru terkait masalah politik yang sesuai dengan syariah. Nah, pemikiran daripada Ibnu Aqil Al-Hambali mempengaruhi ya dialog beliau dengan pengikut Imam Syafi'i menjadi menarik buat kami. Waktunya kalau sudah mungkin tidak bisa saya jelaskan hari ini, tapi intinya kita bisa mulai melihat bahwa Ibnu Aqil mengarahkan pada substansi, bukan pada formalitas. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil, Ibnu Qayyim rahimahullah juga menukil bahwa negara kafir, negara yang tidak Islam tapi adil itu akan ditolong Allah. Tapi sebaliknya negara Islam, maksudnya formalitasnya Islam tapi substansinya tidak adil, itu tidak akan ditolong Allah. Ini membuat kita merenungkan. Jadi yang penting substansinya. Nah Indonesia ini memang nggak pakai nama Islam, negara Pancasila ya, tapi substansinya yang kita periksa Undang-Undang 45 Pancasila, bukti-buktinya itu bisa disalah. Yang disalah karena kita umat Islam sesuai perspektif Islam dan tidak bertentangan dengan Islam. Nah itu yang membuat kami berubah setelah mempelajari cara pandang terkait siasat syariah yang didefinisikan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali. Nah jadi begitu prosesnya. Jadi kalau butuh tentang metode, ya tentang metode kita pikir harus diselesaikan dengan jihad, dengan perang. Nah, tapi terhadap waktu kita makin tambah ilmu, ternyata Nabi SAW lebih banyak menyelesaikan masalah dengan siasat syariah, dengan politik. Artinya bukan harus dengan perang. Nah, jadi perang itu jalan terakhir. Ketika nggak ada jalan lagi. Tapi kalau bisa menyelesaikan secara siasat syariah yang tujuannya mendekatkan kepada kemaslahatan, menjauhkan dari mudarat tadi, ya, maka harus diambil solusi-solusi dari siasat syariah. Dan Ibnu Aqil menyatakan siasat syariah itu intinya tujuannya adalah mendekatkan pada maslahat, menjauhkan dari mudarat. Meskipun tidak ada wahyu yang turun terkait dengan itu, meskipun tidak ada contoh dari Nabi.
Ini menarik. Jadi ukurannya penting tidak bertentangan dengan syariat. Nah itulah yang proses kenapa kita mendirikan agama Islamnya, ya. Bukan saya pendirinya, sebetulnya pendirinya ada 11 orang di luar saya, tapi inilah pertimbangan-pertimbangan. Kemudian dari pertanyaan berikutnya terkait medsos ya. Iya. Ya nanti narasi di ruang digital juga akan kita sebarkan secara digital untuk menetralisirnya, tapi untuk bisa jadi zero memang tidak bisa ya. Itu sunatullah ya, sunatullah tidak bisa dilawan, jadi selalu ada aja yang bisa terpengaruh pemikiran radikal. Tapi sesudah ini saya dan juga Islam masih ya, saya sudah yakin radikal itu jalan buntu ya. Jalan keluarnya adalah wasitiyah. Jadi wasitiyah adalah bagian dari solusi, sementara radikal adalah bagian daripada masalah. Ya, jadi nanti di dunia digital pun kita akan bekerjasama dengan semua yang terkait, ya, termasuk bapak-bapak yang di sini, ya untuk bagaimana mengurangi akibat daripada sebaran radikalisme yang ada di dunia digital. Mungkin begitu saja Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya terus Terima kasih Mas Heru Huda. Saya akan menjawab berusaha rinci ya. Pertama dari Samami soal fenomenasi. Saya tidak tahu tokoh yang Anda sebut tadi itu siapa sebenarnya. Karena kalau fenomena itu bukan hanya sesuatu yang ada, tetapi harus mengejala dan berdampak. Kalau Anda belajar tentang fenomenologi, harusnya yang dikutip itu Edmund Husserl. Kalau agama itu Maria Susan dan Romo. Jadi begini, kalau hanya Anda ada tapi tidak berdampak, itu Anda akan dilupakan secepat mungkin. Jamaah Islamiyah waktu itu pembubarannya menjadi fenomena karena ia ada dan berdampak. Paling tidak sebagai organisasi teroris terbesar se-Asia dan Australia, New Zealand ya, kan mereka punya 4 matiki. Matiki itu adalah pimpinan tingkat negara. Matiki 4 itu di Australia sama di New Zealand. Paling tidak dengan bubarannya Jamaah Islamiyah itu sudah memberikan efek gentar atau deterrence effect ke kelompok teroris yang lain, ke kelompok radikal yang lain. Ini kelompok yang gede aja, akhirnya menyadari kesalahannya dan bubar. Kenapa kami tidak? Karena buku ini sebenarnya ditulis bukan hanya untuk merekam sejarah Jamaah Islamiyah, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa di masa-masa tertentu Anda harus menyadari bahwa kekerasan itu bukan jalan, bahwa peperangan itu membuat Anda lelah. Saya wawancara dengan banyak anggota JI dan nanya kenapa Anda memutuskan untuk keluar dari JI. Dia bilang karena menjadi buronan dan menjadi pejuang Islam itu melelahkan. Gara-gara jadi anggota JI saya nggak bisa istirahat dengan tenang. Saya ingat mewawancara salah satu orang anggota JI, orang Poso. Dia hampir 16 tahun jadi buronan dan dia cerita selama jadi buronan itu kalau kangen sama istrinya. Ini saya dokter. Dia kalau kangen sama istrinya itu dia tunggu istrinya lewat naik motor dan dia akan naik motor juga pakai helm full face itu. Diikuti pas sepi dia baru belok buka helm cuma nanya kamu sehat ya? Anak-anak sehat ya? Sehat. Tutup lagi hilang. 16 tahun. Jadi ini bukan hanya tentang organisasi yang bubar, tapi ini tentang orang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Karenanya di buku ini saya mengira JI itu bisa jadi adalah kita, bukan kita anggota JI, tapi ini adalah tentang kita yang mungkin pernah mengambil jalan yang salah. Kita pernah punya pilihan yang salah, entah pilihan hidup, bahkan pilihan jurusan barangkali kita. Tapi sampai akhirnya kita semua menyadari bahwa di balik semua pilihan itu tidak ada gunanya menyesali, lebih baik memperbaiki. Saya jujur saja, saya orang UIN dan saya dulu Usuluddin jurusan perbandingan agama. Selama S1 dibully saya. Jurusan kok perbandingan agama itu kerja jadi apa? Yang bahkan dulu dipelajari jadi pertandingan agama. Ada juga yang PA dan panjang anunya.
saking nggak jelas mau jadi apa. Tapi ya udahlah, nggak usah disesali, nikmati, ambil hikmahnya. Sekarang jadi staff Siap. Enggak, maksud saya, jadi itu jangan-jangan ya kita juga orang-orang yang dulu pernah ngambil kesalahan, kan orang yang kuat itu orang yang berani mengambil kesalahan dan segera memperbaiki kan. Karena untuk itu kami apresiasi sekali ke Maestro. Lalu berikutnya masih dari kami ya, terkait dengan digital. Tadi Ustaz Farel sudah menyampaikan, kami di Densus 88 juga tentu tidak menerima begitu saja mereka bubar. Kami kan juga minta mereka untuk melakukan 4 komitmen tadi. 4 komitmen itu saya hafal luar kepala. Satu, bahwa mereka bubar sendiri, bukan dibubarkan. Yang kedua, mereka menyerahkan DPO dan Albas. Albas itu alat barang senjata. Jadi setelah mereka bubar, mereka harus menyerahkan itu. Jadi alat-alatnya diserahin, bahan senjata diserahin. Ada yang penyerahan yang menurut saya sangat dramatis itu di NTT, di Bima ya, yang menyerahkan TNT. TNT-nya satu plastik gede banget, dan itu TNT murni. Dulu kalau nggak salah ini bekas konflik Moro. Moro ya saudara, Rusia ya? Moro ya? Waktu itu dia bilang, waktu itu anggota kepolisian yang terima itu gemeter karena dia bilang jangankan satu kresek, satu kecil saja bahan TNT-nya itu dicampur dengan bahan yang lain, itu ditaruh di Mabes Polri, habis itu meledak. Apalagi satu pulau bisa selesai. NTT itu bisa rata dengan tanah kalau itu diserahkan, tapi jemaah Islamnya diserahkan. Senjatanya banyak sekali diserahkan, dan tidak semuanya senjata itu diserahkan dalam bentuk senjata gini. Ada yang diserahkan berupa peta. Jadi kami tanam di sini, cor di sini. Ada anggota Satgas Densus di Solo yang harus nyelam di bantaran Sungai Bengawan Solo karena ternyata kesimpan di sini. Dan itu semuanya kan kalau CI tidak membubarkan diri dan merasa perlu perang, tinggal diambil lagi kan sama masuknya. Karenanya benar sih tadi organisasi teroris itu kan nggak bisa bubar, bisa aja organisasinya bubar secara struktural tapi secara ideologi tidak. Yang mana kita tahu dalamnya hati orang. Kamu bisa aja putus sama pacar. Ini pura-puranya kamu punya pacar ya. Bukan kayaknya sih tidak meyakinkan. Ini pura-puranya kamu punya pacar lalu kamu putus, kamu sudah update status, sudah nggak bersama dia lagi, udah sendiri, foto-foto di Facebook sudah dihapus yang bersama. Tampaknya begitu. Secara struktural kalian sudah jomblo lagi, ya kan? Tapi apakah saya bisa menjamin dalam hati itu sudah tidak ada lagi kenangan bersamanya? Bagaimana kita bisa tahu? Ya kita nggak tahu. Karena yang dilakukan negara adalah menerima pembubarannya, tetapi tetap melakukan pengawasan terhadapnya. Yang sekarang kami lakukan itu adalah misalnya mendampingi Ustaz Farel Jayanto untuk mendirikan Wasatiyah Center. Nanti Ustaz Farel Jayanto setiap hari akan bikin konten di digital, akan bikin podcast, akan bikin video-video pendek untuk menyadarkan anggota-anggotanya dan orang-orang. Dan tadi Ustaz Farel saya ngobrol sama Pak Dekan karena di sini juga sebagai pusat moderasi barangkali bisa kerjasama. Misalnya ini kita tidak tahu nanti mahasiswanya juga bisa. Intinya itu dalamnya hati kita tidak pernah tahu, tapi negara tetap melakukan pengawasan. Berikutnya adalah tadi pertanyaan yang memancing munculnya gerakan khilafah sudah dijawab. Berikutnya adalah potensi splinter ya. Apakah dengan bubar ini akan ada potensi splinter ya? Splinter itu sempalan. Orang-orang yang apakah ada orang jemaah Islamnya yang waktu itu menolak pembubaran jemaah Islamnya? Nggak terima dibubarin, enak aja tiba-tiba bubar. Saya 16 tahun nggak ketemu anak istri. Ada tokoh namanya Pak Sabarno, kisahnya ditulis di buku itu. Pak Sabarno itu dia kabur ke banyak wilayah jualan bakso, dan kalau disuratin anaknya di pesantren pengen dijenguk dia nggak bisa jenguk karena jadi buronan. Wajahnya sangat, tapi kalau cerita itu masih nangis terseduh-seduh. Itu kan orang-orang yang nggak akan mudah menerima jadi bubar. Kok enak aja bubar? Perjuangan saya gimana? Pasti ada orang-orang kayak gitu. Tetapi kalau di JI ini agak spesial karena JI bubarnya karena ilmu, bukan karena misalnya takut dikejar polisi, itu enggak.
Orang-orang JI itu merasa kami ini pasukannya Allah, sementara polisi ini hanya pasukannya negara demokrasi yang tidak diakui oleh Islam. Lebih mulia kami, gitu kan? Mereka tidak takut pada polisi, karenanya ketika membubarkan diri itu murni karena ilmu. Mereka sadar. Dulu di awal-awal JI bubar memang ada beberapa splinter atau orang-orang yang masih belum mau menerima, tetapi ternyata masalahnya hanya komunikasi saja. Ketika didatangi, diajak dialog, mereka paham dan akhirnya samina wa atona kami ikut bubar. Karena ternyata setelah bubar mereka bisa kembali ke keluarganya, bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Saya kira begitu. Terakhir ya, ini di luar dari pertanyaan tadi. Jika adik-adik semuanya pengen nulis tentang jemaah Islamiyah, baik bentuk tesis atau skripsi, ini tema yang bagus sekali. Belum banyak orang yang nulis tentang ini. Jadi kalau nulis tema ini, sepertinya pasti disetujui oleh pemimpin, dan butuh data, silakan hubungi kami. Kami di Densus sangat terbuka untuk berbagi data selama untuk kepentingan ilmiah. Itu ya, semoga bermanfaat. Termasuk yang tadi ya, misalnya pengalaman istri anggota JI. Wow, Untuk anak HKI contoh benar. oh boleh, ya, pasti bro. Bumi oke ya. Tapi kalau Umi harus datang langsung ke Bekasi. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya penyerahan door prize ya kepada yang pertama Aris anak HTN dari mana? Kami mohonkan kepada Bapak Komisioner David untuk berkenan menyerahkan yang pertama kepada Aris. Selanjutnya persiapan nanti satu dulu ya. Duh, sorry. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selanjutnya Zambur. Mohonkan kepada Pak Tegas. Keren kamu. Prestasi terus. Kata leren-leren. 3, 2, 1. Selanjutnya ada Husnul Hamidiyah. Mohon kepada Pak Agus Ismail bisa menyerahkan. Monggo. Baik, 3, 2, 1. Alih, 3, 2, 1. Kamera satu lagi, 1, 2. Oke, selanjutnya ada Kumala Dewi Dulu. Dorcas, kami mohon kepada Terus Heruana untuk memberikan. Yuk, 3, 2, 1. Oke, dan terakhir kepada Yusuf Tauziri, kami mohon kepada Ustaz Nurul Saya untuk menyerahkan. Sama aja sih. Baik. 3, 2, 1. Alih, 3, 2, 1. Oke. Aplaus untuk semua. Terima kasih kepada para narasumber, kepada seluruh peserta. Sampai jam 12:30 siang tidak ada yang belanja dari ruangan ini. Luar biasa. Kalaupun pada
pagi hari ini atau sampai siang ini belum bisa memuaskan kita semua, memang harus kita perdalam pengetahuan kita, bisa untuk skripsi, untuk tesis ataupun untuk disertasi. Kita akhiri sekian, sukses semuanya, semoga berkah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.